Iya, Pak. Ya. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin pas ngobrol dengan mahasiswa, dia kasih tahu kalau ada meme tentang saya. Terus dia kirim file meme itu lewat WhatsApp. Ternyata meme itu tentang skripsi. Kayaknya apa mahasiswa pikir saya rinci banget kalau bimbingan skripsi kali ya. Tapi ya saya juga ngerasa begitu sih. Rata-rata skripsi itu ada 4 bab. Biasanya bimbingan yang paling lama itu di bab pertama. Sebabnya itu ya saya cuma mau mastiin kalau mahasiswa tahu kenapa dia nulis skripsi dan paham rencana penelitiannya sendiri. Oh ya, keluarga saya lagi suka banget dengan tahu goreng loh. Tapi tahu goreng ini bukan tahu goreng biasa. Tahu ini adalah tahu susu. Katanya mereka pakai susu waktu buat tahunya. Warungnya ada di depan supermarket langganan saya. Namanya Tahu Susu Cihuini. Kayaknya sih ini jenis bisnis waralaba, jadi kemungkinan warungnya ada di daerah lain juga. Tekstur tahunya lembut banget. Kecuali Bintang, semua keluarga suka banget tahu ini. Saking seringnya beli tahu, tukang parkirnya sampai hafal dengan saya loh. Setiap kali ke situ saya selalu disapa, hari ini nggak pakai sepeda Pak, gitu. Terus minggu kemarin saya pulang kerja naik sepeda hujan-hujanan. Pas berangkat sih cuacanya cerah, tapi pas sore hujan besar dan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya mutusin untuk pulang hujan-hujanan. Nah, pas mau pulang saya pasang HP di bagian dada untuk rekam perjalanan pulang. Saya pengen kasih lihat ke kalian kondisi jalanan di Jakarta kalau lagi hujan. Pas sampai rumah saya kaget soalnya ternyata HP-nya itu nggak dalam kondisi merekam. Saya sebenarnya udah pencet tombol rekam, tapi mungkin pas pasang lagi ke bagian dada tombol itu kepencet, jadi gagal deh. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya ajak kalian ke daerah Pasar Tanah Abang lagi. Pasar Tanah Abang ini luas banget dan belum semua daerahnya saya explore. Jadi mungkin kedepannya bakal ada episode lagi tentang pasar ini. Nah, kali ini saya ke Pasar Tanah Abang Blok C. Saya lewat daerah ini pas waktu mau benerin iPhone ke Roximas. Daerah ini terkenal dengan toko oleh-oleh haji. Banyak banget toko yang jual barang-barang dari Arab Saudi. Ada kurma, kacang-kacangan, sajadah, air zam-zam, dan lain-lain. Oh ya, sajadah ini adalah karpet yang dipakai orang Islam waktu sholat. Terus air zam-zam adalah air yang diambil dari sumur di daerah kota Mekah yang namanya Sumur Zam-Zam. Nanti saya bakal jelasin lagi tentang air ini ya. Pokoknya di sini nuansanya kayak lagi beli oleh-oleh di Arab deh. Tapi yang jualan semua orang Indonesia ya. Pasar Tanah Abang itu ada beberapa blok. Blok yang saya datangi kali ini adalah Blok C. Pas saya ke sana, kebetulan cuacanya lagi nggak bagus. Dari pagi hujan, tapi hujannya nggak besar. Pas mau keluar rumah, saya pikir mau tunggu sampai hujannya reda dulu. Tapi karena biasanya kalau hujan kecil itu berhentinya lama, jadi saya langsung berangkat aja. Dan bener deh, di jalan saya kehujanan. iPhone yang saya pakai untuk navigasi juga kehujanan. Saya pikir iPhone-nya bakal tahan air, ternyata enggak. Ada air yang masuk sedikit dan bikin salah satu kameranya berembun. Tapi untungnya kamera yang lain masih berfungsi, jadi saya masih bisa ambil video di sana. Saya parkir motor di depan pasar, tapi karena penuh banget dan posisinya ada di pinggir jalan, tukang parkirnya bilang ke saya untuk nggak kunci motornya. Saya agak khawatir sih, tapi hal itu udah biasa dan kondisi parkiran juga penuh banget, jadi ya mau gimana lagi. Saya mulai lihat-lihat di beberapa toko dan tanya harga barang di sana. Saya juga ngobrol dengan beberapa orang penjaga toko. Katanya orang-orang yang belanja di sini kebanyakan bukan untuk dikonsumsi sendiri, tapi beli untuk dikasih ke orang lain sebagai oleh-oleh. Biasanya orang yang beli adalah orang-orang yang
habis pulang dari ibadah haji atau umroh di Arab Saudi. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.